Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Mustaqim rahimakumullah. Monggo pada kesempatan yang baik ini marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya. Kita kembali dipertemukan di majelis yang insya Allah barokah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak di yaumil qiyamah kita semua berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita melanjutkan hadis yang nomor 4 dari kitab Arba'in Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahmani Abdillah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-shadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yusalu ilaihi al-malaku fayanfukhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikadbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun fa wallahi alladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannati hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihil kitabu fayamala bi amali ahlin nar fayadkhulaha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihil kitabu fayamala bi amali ahlil jannati fayadkhuluha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadis nomor 4 kitab Arba'in Nawawi. Diriwayatkan dari Abi Abdurrahman Abdillah ibni Mas'ud. Ini yang dikenal dengan sahabat Ibnu Mas'ud. Sahabat Ibnu Mas'ud itu termasuk sahabat ahli Quran, termasuk pecinta Al-Quran. Bahkan ada satu riwayat menyampaikan beliau itu mengumumkan pada teman-temannya, bapak-bapak, kalau kalian membaca Quran dan pas waktu khotaman, tolong undang saya biar saya ikut di majelis khotaman Al-Quran. Kan dulu kan sering sahabat Nabi itu kan kalau baca Quran ada yang ya 1 bulan khotam sekali. Mungkin sekarang bahasanya one day one juz. Ada yang 10 hari khotam sekali. Itu mungkin ya 3 juz, one day 3 juz. Ada yang seminggu sekali khotam, dan itu yang banyak. Biasanya khotamannya Kamis sore, malam Jumat. Nah, beliau minta kalau ada yang khotaman saya diundang ya. Lah dulu itu ndak mikir nek ngundang kudu nggo snack niku mboten. Nek kula jenengan ajeng ngundang kan mikir.
wah dundang tok, ora ono seneke ngono kan. Akhirnya jadi kebiasaan kan begitu. Ndak dulu memang pokoknya aku mung pengen dongane. Aku mung pengen melu majelise itu. Nah, sebenarnya pemikiran seperti itu juga penting. Ben kula jenengan tidak terlalu terpaku. Karena saya pernah ketemu Pak, niki kok pengajiannya bubar napa Pak? Pak, pertama urusane siji ora disiplin. Ping kalih urusan snack. Nah, jadi urusane mangan. Ngaji kok mikir mangan. Wis mangan bendina wae kok ya. Jadi kadang begitu kan ada di suatu tempat itu. Mboten ngeten wae. Kita bikin disiplin. Disiplin itu artinya ya yang waktunya cetha. Jadwal ngaji awite jam 8, jebule awite jam 10. Kan pegel. Ya nek memang jam 8 jam 8, jam 9 ya jam 9. Tapi cetha. Cetha kan enak. Ya alhamdulillah karena habis itu sesudah bertahun-tahun kan ngajine diganti kula alhamdulillah. Ngantos sakniki nggih sampun 12 tahun ya. Dan alhamdulillah ora bingung, ora geger masalah snack barang. Jadi masalah piring, masalah cangkir itu ndak perlu jadi permasalahan. Nah, dong-dongnya kan enak ngoten niku. Dong-dongnya enak. Nah, Ibnu Mas'ud itu akhirnya ya nyantai aja. Beliau minta, "Engkau undang aku." "Ya tak undang kok." "Oh, ora usah nyugoi wae kok." Nek undang wong 50 nyugoi kan mikir. Sesuk neh ya Pak, kan ngono dadine. Karena apa? Butuh biaya. Nah, butuh biaya. Nah, Ibnu Mas'ud itu salah satu sahabat yang seneng sekali menghadiri majelis khatmil Quran. Mulane Bapak Ibu jenengan boleh praktek. Kanca-kancane sing maca Quran sapa? Jenengan khatam kapan? Wah, saya khatami 3 bulan sekali wong kula godal-gadul ya. Sesuk nek wayah khataman diundang ya. Nggih. Oh, tapi kula awane ngundang akeh-akeh. Lah napa? Lah iku urusan niku ora usah dipikir. Ora usah dipikir, pokoke diundang donga bali ngono ya wis. Daripada ngenteni mangan, mangke malah dadi ra sitok. Jadi mungkin begitu. Nah, teman-teman kita yang khataman bisa gantian. Itu Ibnu Mas'ud, salah satu yang beliau sampaikan begitu. Nah, Ibnu Mas'ud itu juga kadang anti mainstream, berpikir out of the box, jadi keluar dari pakem. Jadi beliau itu pernah mengumumkan, ini Ibnu Mas'ud kan yang cerita ini kan Ibnu Mas'ud, jadi saya cerita sedikit tentang Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu punya jamaah, punya murid. Nah, beliau mengumumkan, kalau ada muridku yang tiap hari sholat duha tak tutui, seneni sama beliau. Nah, terus ditanya, kenapa jenengan melarang orang sholat duha tiap hari? Saya takut, saya khawatir nanti sholat duha dianggap wajib. Saya takut, saya khawatir orang sholat duha mergo golek duit, mergo pengen rezekine lancar. Saya khawatir kalau murid saya begitu, lalu rezekine ra lancar sing disalahno sholat duhane. Oh, sholat duhane ra mandi. Nah, saya ndak pengen begitu. Karena masyarakat kadang berpikirnya kan simple. Piye Pak carane ben cepet sugih? Kan ngono. Wong kiai kok ditakoni piye carane cepet sugih? Wong kiai ini wis sugih kok. Artinya Bapak Ibu, ada doa betul, ada cara Rasulullah betul, tetapi pemegangannya ya jangan berlebihan. Itulah Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud begitu, komentar beliau begitu. Kalau ada orang yang sholat duha kebablasan. Terus beliau juga mengatakan begini. Nah, ini kayaknya fenomena ada. Sekarang ini, kata beliau, kita hidup di mana banyak orang berpengetahuan,
berilmu tapi sedikit tukang khutbah. Suatu saat nanti akan banyak tukang khutbah tapi sedikit orang berilmu. Itu kata-kata Ibnu Mas'ud itu. Ketoke bener sakniki akeh tukang khutbah tapi longko sing duwe ilmu. Kalau dulu ndak, banyak orang berilmu, sedikit pengkhutbah. Sedikit pengkhutbah. Maka dulu itu kalau khutbah pada pendek, kalau sholat lama. Nek sakniki khutbah suwene akawan nganti wong turu kabeh dirasani, tapi sholatnya sedilu. Nah ini kata Ibnu Mas'ud begitu. Sok ben ana jaman di mana wong nek khutbah suwi, mangsane khutbah pidato. Padahal khutbah itu bukan pidato. Khutbah itu ndak boleh lama-lama, apa meneh wonge selak nyambut gawe. Khutbah niku pol 15 menit. Wah, usah suwe-suwe. Nek teng mriki khutbah suwe mboten, Pak? Sedengan nggih. Ya 10 menit. 15 menit paling pol. Dua khutbah itu 15 menit. Lho kula niku nek khutbah sedilu ya. Kula niku beberapa waktu lalu. Besok pagi saya itu khutbah di mana? Gedung Keuangan Negara. Lah kula niku nate khutbah teng mriko. Khutbah mriko kan khutbahnya pendek. 10 maksimal 15 menit. Dan itu saya rekam. Artinya saya tahu waktunya berapa kan. Besok kan bisa dievaluasi. Wih kedawan kan ngono. Kedawan. Wong kita wonge ya seneng nek pendek apa. Nggih. Durung sempat ngantuk wis rampung. Karena khutbah beda nek ngaji. Nek ngaji panjang ndak apa-apa sesuai durasi yang disepakati kan. Tapi nek khutbah ya jangan. Khutbah niku ora usah dawa-dawa. Lah kula rampung khutbah. Kula rampung salat. Saya pulang kan. Karena mau ke Ungaran, wah nek lewat Karyadi cok macet kan. Kula lewate ngene Simpang 5. Itu di mana? Di Baitur Rahman. Iku isih khutbah padahal kula wis tekan saka ngene mbelok jual, mubeng tekan ngene Tamrin tekan ngene Padanaran tekan mriku, tasih khutbah. Kayak rampung khutbah kedua. Lha iki berarti khutbah suwi to ya. Jadi mungkin khutbah 3 buku ya. 3 halaman diwaca kabeh. Atau 4 halaman polio itu. Nah, itu kata-kata Ibnu Mas'ud itu. Nanti suatu zaman akan ada di mana orang itu banyak pengkhutbah. Banyak pengkhutbah, tapi sedikit orang berilmu. Sekarang kayaknya begitu. Dawuhnya Ibnu Mas'ud itu kayaknya sudah masuk lah. Jadi orang berilmu sekarang itu termasuk tidak banyak. Ya ada tapi jumlahnya tidak begitu banyak. Tidak begitu banyak. Kalau ilmuwan dalam konteks penerima Nobel, terus yang juara Olimpiade itu mungkin banyak karena jenjangnya juga banyak. Tapi kalau ilmu agama itu mulai sedikit, mulai sedikit. Itu beberapa hal cerita tentang Ibnu Mas'ud. Nah, sekarang kita masuk ke hadisnya. Beliau berkata, menceritakan kepada saya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasul adalah orang yang paling benar. Kata beliau, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi. Sesungguhnya kalian itu dikumpulkan penciptaannya, artinya diciptakan oleh Allah di perut ibumu 40 hari dalam bentuk air mani. 40 hari dalam bentuk air mani. Summa yakunu alaqatan misla dzalik. Kemudian kalian di perut ibu kalian itu menjadi segumpal darah alaqah selama itu pula 40 hari.
Tsumma yakunu mudghatan mithla dalik, kemudian kalian akan menjadi segumpal daging selama itu pula 40 hari. 40, 40, 40, 120 hari. Nah, jadi 120 hari. Kita sering menyebutkan 4 bulan. Ya tergantung, jenengan yang ngitung bulan ke, piye carane? Apakah 30 hari sama dengan 1 bulan? Sekarang kalau gini, tanggal 15 Januari sampai 14 Februari itu disebut 1 bulan tidak, Pak? Definisi 1 bulan itu apa? Itu 1 bulan tidak, Pak? 1 bulan. Bulan apa? Setengah Januari, setengah Februari. Berarti setengah dan setengah boleh digabung ya? Setengah dan setengah boleh digabung. Ya, karena begini. Ini juga kaitannya ngitung bulan ya. Kan 30, 30, 40, 40, 40. Kita sebut 4 bulan, oke lah. Itu perhitungan simpel. Tapi para ulama masa lampau kalau menghitung tidak begitu. Petang wulan kuwi berarti wulane utuh. Karena kalau tidak utuh namanya bukan bulan, tetap hari. Sehingga begini, ada istri ditinggal mati oleh suaminya. Menurut data yang disampaikan oleh Allah dalam Quran, Al-Baqarah 234, istri itu wajib menunggu masa iddah selama 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Kalau suaminya meninggal tanggal 5 Januari umpamanya 5 Januari, maka 4 bulan 10 hari jika dihitung 4 kali 3 120 tambah 10 sama dengan 130, berarti kan selesainya Februari, Januari, Februari, Maret, April, Mei kan 4 bulan kan, berarti tanggal 15 Mei kan begitu. Karena yang pertama tanggal 5 sampai tanggal 5 dihitung 1 bulan. Tapi nek perhitungan ulama masa lampau tidak begitu. Tanggal 5 sampai tanggal 30 itu zong, dianggap tidak berupa bulan, maka tidak dihitung. Kemudian dihitung mulai Februari, Maret, April, Mei, 10 dino ne berarti 10 Juni. Nah itu cara menghitung bulan cara ulama mbiyen. Tetapi kita pakai itu boleh ya? Boleh ben nenteng kan ngono. Boleh ben nenteng. Nah makanya di sini disebutkannya bukan bulan, pakainya hari. 120 hari. Karena sebutannya hari berarti ya hitungannya hari. Makanya kalau jenengan mau ngitung 4 bulan itu konsep utamanya tetap dino. Kan kalau orang hamil, apalagi hamil itu kan ngitungnya kan pakai HPHT toh. Bapak-bapak ngerti pakai HPHT? Hari pertama, head terakhir, kan begitu lah. Ngitung, lu masa ibu nggak ngerti? Lari. Nggak ngitung kehamilan itu kan dilihat dari HPHT. Hari pertama, head terakhir. Maka ini kadang terjadi konflik. Loh, lawang nikah nggak 3 bulan, kok kehamilannya 4 bulan? Karena hari pertama, head terakhir dia tanggal berapa? Dan hari pertama head terakhir tanggal 1 Januari. Kan berarti dia head kan? Lalu nikah tanggal 20 Januari. Nah, berarti HPHT-nya kan tanggal 1 Januari, nikahnya tanggal 20. Lah sesuk hamil usiane wis 2 bulan. Loh, kok iso? Nah, itu. Nah, mbah lah iku urusane dokter lah ngitunge piye. Pokoke ngono kuwi. Cara ngitunge ngoten niku. Kula ya ngerti saking dokter kandungan kan. Nah, jadi Bapak Ibu, ini dihitungnya dari mana ini? Jenengan meh ngitung anu dokter. Kita bicara 40 hari 120 ya. 120. Hitungannya dari mana ini? Ya karena kita tidak jelas
maka bisa menggunakan hitungan dokter tadi. Atau dihitung dari ini selesai masa haid itu, bukan HPHT, tapi hari pertama dia suci. Nah itu kan beda cara ngitungnya. Nah 120 hari itu dihitung dari situ. Kemudian kata Nabi, sesudah seperti itu, summa yusalu ilaihi al malaku fayang fuhu fihi al. Kemudian kalau sudah 40 kali 3 tadi, Allah ngutus malaikat. Lalu malaikat itu diperintahkan nyebul keoh, disebul keoh pada usia 40 kali 3, 120 hari. Nah, bukan hanya nyebul dan juga Allah memerintahkan untuk menulis 4 kalimat, 4 hal. Yang pertama ditulis rezekinya, yang kedua ditulis ajalnya, yang ketiga ditulis amalnya, yang keempat ditulis celaka atau bahagianya. Nah, karena Nabi mengatakan usia ini adalah usia ditiup roh, sekaligus usia di mana Allah memerintahkan nulis tulisan, dan ini penting, maka ulama Indonesia akhirnya wis ngene wae, dongani wae, sehingga muncul tradisi ngapati. Ceritanya tradisi ngapati itu merespon dari apa yang diceritakan di hadis yang kita baca ini. Nah, ini merespon, oh iki nggak ditiup keoh, ayo didongani. Lah dongani ini kapan? Yo nek saged sebelum ditiupkan roh. Makanya dihitung sebelum hari ke-120. Lah Pak nek wis kasep piye kebablasan? Ya mboten napa-napa, donga ya apik. Cuma wis kadung ditulis. Mun kadung ditulis kan wong karepe kan ngeten. Nek urung ditulis kan niki seh kosong, meh ditulis. Ya malaikat tulis. Nah, kita bikin proposal dulu sama Allah. Ya Allah, ini anak yang dikandung istri saya, kalau yang ngomong suaminya. Atau istrinya yang ngomong, ya Allah, anak yang saya kandung ini usianya sudah mendekati 120 hari. Sebagaimana dawuhnya Rasulmu dan saya percaya itu, Engkau akan memerintahkan malaikat untuk meniupkan roh dan mencatat tulisannya. Ya Allah, apabila dalam rencana panjenengan memberikan perintah menulis, ajal anak ini kok cepet, ya Allah tolong dilamakan. Kalau rezekinya kok dikit, susah, ya Allah dimudahkan, dibanyakkan. Ya Allah, kalau amal-amalnya banyak yang tidak baik, mengecewakan orang tua, tolong panjenengan ganti ya Allah. Apabila dia ditulis celaka, ganti dengan bahagia ya Allah. Apabila dia sudah tertulis bahagia, maka tetapkanlah tulisan tersebut. Wis kurang luwih ngono kuwi lah njaluke marang Gusti Allah. Ya saya tidak tahu jenengan dulu punya anak itu didongani apa ora kan ya. Ketoke mboten gitu. Ketoke mboten ketoke. Ya ndak apa-apa, wong doa itu kan tidak wajib ya. Cuma kok iman-iman temen ngono. Nggih, Bapak nek wis kasep piye? Wis kasep lahir piye? Wis kasep gede. Ya doa yang lain kan begitu. Doa yang lain. Tapi yang jelas Bapak Ibu, peristiwa itu benar adanya. Nah, ketika kita merespon dengan doa, itu salah satu respon yang baik. Salah satu respon yang baik. Karena apa? Udah dicatat ini 4 hal. Yang pertama ajalnya. Jadi Bapak Ibu, sebelum anak lahir, matine wis ditulis.
Mulane kula jenengan itu ndak usah berlebihan mensikapi kematian. Kalau orang sudah saatnya wafat, mau diapa-apa, ya tetap jatahi mati. Karena sudah ditulis, jadi ndak ada istilah, lu kok ndadak mentoleh mati? Kok ndadak? Rencanane sadurunge lahir kok ndadak. Jenengan ngenyek malaikat kayaknya itu perbuatannya tidak ada rencanane ngono lho. Ketoke kok ora administrasine ora lengkap ngono lho. Padahal kan ndak. Malaikat bekerja berdasarkan surat perintah. Surat perintah tertulisnya sudah lama. Itu untuk matinya sudah dicatat. Iki bocah lahir sesuk kapan, matine kapan, wis dingerteni. Maka urusan mati ini kula jenengan yo sak kalpe sing ajeng mateni. Malaikat maut ajeng mateni kula jenengan kapan, sak kalpe. Wong dheke juga nglakoni tugas. Itu ada SK-nya. Wong jenengan ndak usah melawan petugas nggih, pidana. Malaikat maut itu ya kapan-kapan minta. Makanya ya kita hanya minta, ya Allah, kalau saya mati tolong kondisikan saya mati dalam keadaan sholat, dalam keadaan baca Quran, dalam keadaan ngaji. Pokoknya jaluk-jaluke ngoten niku. Mulane para kiai umyen niku nek sakit malah ngaji. Mbah Yai sakit kok ngaji, mboten istirahat sik. Wah, lha napa? Engko jenengan malah tambah parah. Nek tambah parah terus mati ya apa-apa to. Mati kayak ngaji kan syahid daripada mati di rumah. Nah, itu konsepnya begitu. Karena mati itu ya begitu. Enggak usah terlalu dipikir kenemenen. Nek ajeng mikir niku sangune mati apa? Sangune napa? Bapak Ibu, perlu kita ketahui bahwa kita itu di dunia ila ajalim musamma. Ila ajalim musamma itu sampai waktu yang ditentukan. Bahasa sederhanane ning donya kuwi kontrak. Jadi ning donya kuwi kontrak. Wong waktunya sampai masa tertentu kan? Nah, jenenge sampai masa tertentu jenenge kan kontrak. Kula jenengan dadi wong kontrak iku kudu cerdas. Dadi wong ngontrak niku kudu cerdas. Lah termasuk wong sing bodoh, omah kontrakan kok digawe apik-apik. Jenengan ngontrak omah niki. Terus digawe apik banget. Akhirnya kan dijaluk sing ndi kontrakan. Nah, itu gambaran. Lane kula jenengan nggih ning donya niku bangun omah ya bangun omah. Tapi omah permanene dibangun sing apik. Lah teng pundi Pak omah permanene? Ning kuburan. Itu omah permanen kita. Kalau yang kita pakai hari ini itu namanya omah kontrakan. Mboten kula SHM. Sertifikat hak milik kuwi pengakuane pemerintah, pengakuane Gusti Allah jenengan HGB, hak guna bangunan, hak pakai. Sampai kapan? Ana catetane. Lho endi catetane? Ya ora udohke sampean. Engko ujug-ujug dicabut. Ora entuk manggon kene neh sampean tak pendem. Jajal nek wis mati dipendem mboten? Entuk mboten manggon ning omahe jenengan niku? Ora entuk, hak gunanya selesai. Masa pakainya habis. Ngono niku asline kula jenengan ya ngerti, tapi etok-etok ora paham. Sing ngoten niku asline ya tahu kula. Jenengan ngerti, tapi ora paham. Makanya ini ada, jadi konsep ini tapi anak-anak muda, anak-anak muda sekarang yang belajar ilmu tasawuf. Nah, ilmu tasawuf. Itu sekarang itu ada istilah konsep hidup minimalis. Jadi memakai tidak harus memiliki. Dan ini dalam bisnis-bisnis besar sudah mulai. Tapi ini konsepnya bagus. Kalau dibawa ke agama loh ya. Kalau dibawa ke agama. Nun sewu, kula jenengane butuhe omah apa manggon omah?
Butuhe asline kan manggon ning omah kan? Kan begitu. Kula jenengan butuhe mobil apa nyetir mobil? Nyetir mobil. Coba lihat. Saya diinfoni sama teman-teman. Jadi sekarang perusahaan-perusahaan besar ki moh tuku mobil. Jadi karyawan-karyawan dengan posisi tertentu itu kan kasih mobil toh. Tapi mobil apa? Sewa kan? Pernah dengar ini? Pernah. Terus kemudian itu kula takon pegawai bank, "Pak, bank ngolah ngalehin apa to, Pak?" "Kontrak, Pak." "Lah napa ora tuku kontrak larang?" "Salah. Kontrak lebih murah." Jadi konsepnya untuk menikmati tidak perlu memiliki. Lah kula jenengan kan isih balik. Pokoknya sing penting kuwi kudune duwe. Nah, ini sudah bergeser. Jadi konsep memiliki menjadi menikmati. Dong-donge donya niku dibandingkan akhirat, akhirnya ya ngono kuwi asline. Asline nggih ngoten niku. Kula jenengan tidak perlu banyak memiliki. Tidak perlu banyak memiliki karena kepemilikan kita itu nanti pada suatu saat ya pasti akan dicabut. Cuma ngene iki leh ngomong tok sing gampang, Pak. Leh nglakoni wangel. Leh nglakoni angel. Tapi konsep itu bagus. Konsep itu bagus. Termasuk berkonsep bagaimana yang namanya bahagia itu bukan hanya ada tapi tiada. Jadi ada istilah menikmati ketiadaan. Menikmati ketiadaan. Itu ilmu tasawuf. Dong-dongnya niku ilmu tasawuf yang dikonsepkan dalam modernisasi ini. Modernisasi di zaman-zaman seperti ini di mana pola peningkatan orang stres itu tinggi. Wong stres niku kathah. Mergane napa? Ya salah satunya itu. Nah, kembali ke ini Bapak Ibu. Kembali ke apa yang tadi kita sampaikan. Ajal niku pun ditulis sadurunge wong lahir. Jadi kula jenengan kudu sadar. Kapan ajal kita ndak tahu. Tapi pasti datang. Nah, Rasulullah mengingatkan api-api wong sing pinter niku mboten kok sing pinter golek duit akeh kuwi ya pinter tapi ora paling pinter. Sing paling pinter wong sing siap-siap untuk kehidupan sesudah mati. Karena itu lebih lama. Oke, lebih lama Bapak Ibu kula jenengan sok ben nek mati ke suwi, leh mbegogoke suwi. Ngenteni ning kuburan tengak-tenguk niku suwi, Pak. Nek mboten percaya takono buyute jenengan wis pirang tahun kae ngenteni kae. Tengak-tenguk ora kiamat-kiamat to. Lah nggih. Dan itu isine penyesalan-penyesalan semua. Ya Allah, tiwas biyen kae kula. Dijek ngaji kok angel, jebule ngaji pahalane gede to. Lah ya dikandani ning donya ora percaya. Saiki mbok mati pengen mangkat ngaji, karepmu piye? Wis mati kok meh melu ngaji. Wis mati ya kono nikmati apa yang kamu miliki. Ya paling kan nek nonton ngeten iki kan wong mati niku pengin, tapi lah entuk teko, dilarang sama malaikat. Ndak bisa karena amalnya sudah diputus oleh Allah. Nggih. Bapak Ibu, tadi disampaikan kon setengah jam nggih. Niki 33 menit 48 detik. Ya kurang luwih kan setengah jam berarti nggih. Nggih, kula kinten mekaten rumiyin ingkang saged kula aturaken berkaitan dengan bab hadis yang keempat nggih, tadi membahas tentang Ibnu Mas'ud, membahas tentang proses 4 bulan, membahas tentang ajal. Masih ada beberapa yang belum kita bahas, insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih, semoga manfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Monggo dilanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih.